Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda hebat dan cerdas semuanya. Bertemu kembali pada hari ini kita belajar matematika pada pertemuan yang ke-16. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan semoga senantiasa kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda semuanya, langsung saja pada pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan kepada Ananda semua masih di materi fungsi kuadrat. Ini merupakan materi kita pada pertemuan yang kedua untuk pokok bahasan fungsi kuadrat. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah Ananda semua nanti bisa menyajikan sebuah fungsi kuadrat, menyajikan sebuah grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan persamaan. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan kepada Ananda semua bagaimana cara menyajikan sebuah grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan sebuah tabel. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan coba belajar bagaimana cara menyajikan grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan persamaan. Nah, di sini perhatikan ada beberapa langkah yang harus Ananda kerjakan, yang harus Ananda perhatikan untuk menyajikan sebuah fungsi kuadrat dengan menggunakan persamaan. Ada 5 ya. Yang pertama, menentukan arah grafik atau parabola ya. Kita tahu bahwasanya sebuah grafik fungsi kuadrat itu dia berbentuk garis melengkung atau kurva parabola. Ini yang harus Ananda perhatikan. Jika nilai A-nya besar 0, maka grafiknya terbuka ke atas. A itu kita tahu bahwasanya A itu adalah merupakan koefisien dari X kuadrat. Nah, jika sebaliknya A-nya kecil 0, maka Ananda bisa langsung mengetahui grafik tersebut akan terbuka ke bawah. Itu poin pertama. Yang kedua, menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu X. Nah, di sini ada ketentuan D, ada D di sini nak. Kita tahu D itu adalah diskriminan. Bapak sudah jelaskan kepada Ananda semua di materi persamaan kuadrat. D itu adalah diskriminan atau pembeda. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Jika diskriminannya lebih dari 0, berarti yang positif ya, maka grafik tersebut akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 1 titik atau hanya menyinggung sumbu X. Kemudian jika D-nya kecil 0, maka grafik tersebut tidak memotong sumbu X atau dia berada di atas sumbu X. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkah yang harus Ananda perhatikan, yaitu menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y dengan ketentuan nilai X-nya harus sama dengan 0. Yang keempat adalah menentukan sumbu simetri X sama dengan minus B per A. X sama dengan minus B per A. Kemudian yang kelima adalah menentukan nilai optimum Y. Agar Ananda lebih paham bagaimana cara menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan persamaan, maka marilah sama-sama kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 10. Kita ingin melihat bagaimana sih grafiknya, gitu ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Ini adalah langkah yang pertama tadi. Kita tahu A-nya sama dengan 1, ya, x kuadrat, ya, koefisien x kuadrat berarti A-nya 1. Maka sudah jelas A-nya besar 0, berarti grafiknya terbuka ke atas. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita cari diskriminannya. Nah, rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Mudah-mudahan Ananda masih ingat ya, dan harus ingat, jangan sampai lupa.
diskriminan B kuadrat kurang 4AC, masukkanlah nilai B-nya berapa, A-nya berapa, C-nya berapa. Sehingga didapat di sini D-nya sama dengan minus 4. Karena minus 4 berarti kecil 0. Kecil 0, maka grafik tersebut tidak memotong sumbu X tadi. Nah, kira-kira seperti ini dia grafiknya. Tidak memotong sumbu X, berarti kan dia berada di atas sumbu X. Bisa ya dipahami? Mudah-mudahan ya. Kemudian langkah yang ketiga. Ini kita menentukan perpotongan grafik terhadap sumbu Y, di mana X-nya harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan saja X-nya 0 itu di dalam persamaan fungsi kuadrat. Berarti fx sama dengan 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 10. Didapatlah fx sama dengan 10. Berarti titik potongnya adalah 0,10. Karena X-nya 0, Y-nya 10, berarti kan 0,10. Berarti di sini nah, titik potongnya. Dia memotong di sumbu Y, yaitu di titik 0,10. Kira-kira seperti itu grafiknya. Kemudian langkah yang keempat, nah, menentukan sumbu simetri. Rumusnya tadi X sama dengan minus B per 2A. X sama dengan minus B per 2A. Maka tinggal kita gantikan nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa. Sehingga didapat di sini sama dengan minus 6, ya ini ya. B minus B per A. X sama dengan minus B per 2A. Berarti minus 6, B-nya minus 6 per 2 kali 1. 6 per 2 sama dengan 3. Nah, X-nya sama dengan 3. Berarti sumbu simetri X sama dengan 3 yang ini. Nah, sumbu simetri itu dia membagi 2 sama besar ya. Membagi 2 bagian sama besar. Nah, ini dia sumbu simetrinya. X sama dengan 3. Itu dia langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelima adalah menentukan nilai optimum Y. Ya, nilai optimum. Nah, kalau menentukan nilai optimum itu, tadi kan kita sudah dapat nilai X-nya sama dengan 3 ya. Maka langsung saja kita gantikan X-nya sama dengan 3 itu ke dalam persamaan fungsi kuadratnya. Yaitu Y sama dengan 3 kuadrat. X-nya kan 3 dapat tadi nak. 3 kuadrat dikurang 6 kali X, 6 kali 3 tambah 10. 9 dikurang 18 tambah 10, dapatlah Y sama dengan 1. Berarti nilai optimumnya Y sama dengan 1 di sini. Nah. Nih, Y sama dengan 1 ini ya. Sehingga ini nilai optimum di sini. Nah, titik yang ini nak, ini titik potong antara sumbu simetri dengan nilai optimum Y tadi, yang ini disebut dengan titik balik optimum. Titik balik optimum. Sehingga kita tahu bahwasanya titik baliknya adalah 3,1. Yang ini ya, titik balik optimumnya. Titik balik optimum itu ya bisa maksimum, bisa minimum. Kalau yang ini berarti dia minimum. Titik balik minimum. 3,1. Ya, inilah beberapa langkah menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat atau menyajikan sebuah grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan beberapa langkah-langkah yang sudah diberikan. Nah, di sini ada sedikit rangkuman yang harus Anda perhatikan. Ini hubungan antara nilai A dan diskriminan untuk mengetahui kira-kira grafik fungsi kuadratnya seperti apa ya. Nah, ini lihat di sini. D-nya 0, besar 0 sama dengan 0, kecil 0. A-nya besar 0, A-nya kecil 0. Nah, ini yang A-nya besar 0, D-nya besar 0. Dia memotong sumbu X di 2 titik ya. Ini memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, A-nya besar 0, maka dia memotong di 1 titik atau menyinggung sumbu X 1 titik. Kalau kecil 0, dia terbuka ke atas. Yang harus Anda perhatikan, dia kalau A-nya besar 0 terbuka ke atas. Kemudian kalau dia memotong beberapa titik atau tidaknya, itu lihat diskriminannya. Kalau kecilnya 0, berarti terbuka ke bawah. Kebalikan dari yang A-nya besar 0. Ya. Silahkan Anda pahami baik-baik apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami ya. Kalau nanti kurang jelas, silahkan ditanyakan di WA pribadi atau di kolom komentar Google Classroom kita.
Demikian barangkali yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan hari ini tentang fungsi kuadrat, menyajikan fungsi grafik fungsi kuadratnya dengan menggunakan persamaan. Terima kasih pada Anda semuanya. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.